tangannya, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama sore malam hari ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan yang memampukan kita sehingga kita boleh ada di tempat ini sore malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk sebagai rasa ucap syukur kami Bapa atas segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya bagi kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, setiap kami hanya berseru di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Arta Sihane Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percayakan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini pakai lebih luar biasa lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati aktivitas daripada hamba-Mu ini, bahkan anak-anaknya Tuhan, bahkan keluarga yang bertelendar dengan hamba-Mu ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas keluarga daripada hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu di tempat ini, gembala kami Pak Poltak Sihane Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini saat ini berada Bapa, kami percaya penyertaan-Mu ada bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati daripada pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan keberuntungan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Bapa, bahkan yang bertelendara dengan hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami ini Bapa. Kami percaya bangsa kami ini ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, bangsa kami ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu itu. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami ini nyaman tentram dengan tangan-Mu yang kuasa itu ya Bapa. Berkati daripada pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo, bahkan wakilnya Pak Aruf Amin ya Bapak. Berkati Tuhan kedua hamba-Mu ini Bapak. Berikan kesehatan daripada hamba-Mu ini. Berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu ini Bapak, untuk memimpin daripada bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga seluruh kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan. TNI Polri Bapak, biarlah Bapak Kau berkati pemimpin dan daripada keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, percayakan kepada-Mu pemimpin daripada ketahanan bangsa kami ini Bapak. Bahkan seluruh jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus, kami percaya gubernur, wakil kota, bahkan bupati sampai terendah ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau mengurapi daripada hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Erbambang Jono Bapak, Bapak seluruh hamba-hamba-Mu, keluarga besar GWB dan pelajar, dimanapun seluruh hamba-hamba-Mu ini Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati pada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus seluruh denominasi gereja-gereja ya Tuhan yang ambil bagian pelayanan di pada hari Sabat ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga ya Tuhan bagi kota kami, kota Medan. Kami mengangkat kota kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapak, kota Medan sejahtera, damai di dalam penyertaan-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan jajaran daripada tim medis ya Bapak, dokter ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu ya Bapak, untuk kesembuhan pasien-pasien yang mereka tangani Tuhan. Biarlah Tuhan semua pasien yang mendapatkan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih jam ini juga Bapak kami kembalikan di hadirat-Mu ya Bapak. Di sore hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini di sesi ketiga ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami naikkan ya Bapak hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami kembalikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah siap melayani Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, oh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai hari ini. Kami
bersyukur, berterima kasih untuk kami boleh sampai di bulan yang terakhir di tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kemampuan menjalani hari-hari yang sudah kami lewati. Sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari yang lalu. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menghampiri Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku
segenap hati katakan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Kau ada bagi kami. Engkaulah yang membuat kami ada sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia-Mu. Malam hari
hari ini kami datang kepadamu. Malam hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Kau sudah berikan segala sesuatu untuk kami. Bahkan Kau sudah berikan nyawa-Mu sendiri untuk kami. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mencintai kami Tuhan. Kau sangat menyayangi hidup kami. Haleluya. Yang terbaik senantiasa Kau sediakan bagi kami.
tidak seperti yang dunia ini berikan. Engkau teristimewa Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Dan kami berjanji, biarlah kami menyerahkan senantiasa kehidupan kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu katakan kanan kirinya, anugerah Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Dan izinkan saya bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang mau terus memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi pujian kepada Tuhan harus senantiasa ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidup kami ada dalam tanganmu, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari bersyukur. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Ayo bertepuk tangan bagi Tuhan. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Berapa banyak kita yang mau memikul salib bersama Tuhan? Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan,
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita sepanjang hari-hari kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan kita juga siapkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Ajar kami tetap mengasihi Engkau dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Kau mendapati hati yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
Bapa selidiki setiap hati kami, Bapa, apakah kami mengasihi Engkau. Kami percaya di setiap relung hati kami ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau pada malam hari ini. Ada satu rasa haus, lapar akan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan mengenyangkan setiap kami yang haus lapar. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan menghiburkan setiap kami yang susah. Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, oleh kuat kuasa kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa di dalam firman-Mu. Kami percaya, Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang terikat dilepaskan oleh kuasa firman. Kami percaya, Bapa, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia. Semuanya, Tuhan Yesus, Engkau puaskan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, Tuhan. Berbicaralah pada malam hari ini, kami mau teduhkan hati kami. Biar setiap kami boleh dengar-dengaran akan Engkau. Mari Roh Kudus berikan kami ketenangan, berikan kami kepekaan, berikan kami sesuatu, Tuhan, pada malam hari ini yang bisa menguatkan iman kami, yang bisa membuat kami bertumbuh di dalam kebenaran, yang bisa membuat kami taat akan kebenaran-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dari hari ke hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami boleh menang dalam segala persoalan yang akan kami hadapi ke depan oleh karena Engkau. Dan kami percaya cukuplah kasih karunia-Mu, Tuhan, kepada setiap kami. Berbicaralah, Bapa. Hamba-Mu Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu menyampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Terima kasih, Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, mari yang akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku. Salam semua. Ya. Ada sukacita sepanjang minggu ini. Haleluya. Siapa diberkati sepanjang minggu ini? Ya. Dan kita akan semakin diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 8, ya. Memberi dengan kasih karunia. Saya akan bacakan dengan cepat, ya. Saudara simak dengan baik-baik, ya. Sedengkan telinganya. Ini sesuatu pelajaran bagi kita untuk bisa menghadapi masa sukar ke depan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 5. Mereka memberikan lebih banyak dari
daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Bapak Ibu yang kekasih, ya, latar belakang daripada teks ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Latar belakangnya adalah ketika terjadi kesusahan, kelaparan di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Jadi Paulus itu ingin gereja-gereja atau jemaat-jemaat di luar daripada Yerusalem itu membantu, ya, menolong mereka yang dalam kesusahan. Nah, ketika Paulus menulis surat ke jemaat Korintus, ya, dia ingin meminta bantuan supaya jemaat di Korintus ini mau menolong gereja yang ada di Yerusalem yang pada saat itu memang dalam keadaan butuh pertolongan, butuh dana. Ya. Jadi Paulus itu meminta supaya setiap gereja boleh membantu. Itulah latar belakang daripada teks ini. Ya. Ketika Paulus ingin meminta bantuan kepada Korintus, jemaat di Korintus, ya, Paulus memberitahukan, mencontohkan, ya, bagaimana jemaat di Makedonia itu memberi. Ya. Artinya Paulus memotivasi jemaat-jemaat di Korintus bagaimana memberi yang terbaik atau menolong gereja yang ada di Yerusalem. Jadi dia tidak sekedar meminta, tetapi dia memberikan contoh yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Jadi Paulus sedang memotivasi mereka untuk memberi, ya, sedang memotivasi jemaat-jemaat di Korintus. Mereka itu kaya dengan iman, tetapi Paulus ingin melibatkan mereka di dalam pelayanan kasih, ya, di dalam membantu, di dalam peduli kepada gereja yang ada di Yerusalem. Ya. Jadi kita bisa banyak belajar daripada teks ini, saudara. Ya, bagaimana jemaat di Makedonia itu katanya di dalam kesusahan, ya, bahkan di dalam ketidakmampuan mereka, di dalam kemiskinan mereka, mereka masih bisa atau masih mampu, ya, untuk membagi atau berbagi kepada gereja yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu juga dalam kesusahan. Ya. Kita lihat di ayat 1, ya. Saudara-saudara, kami hanya memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Makedonia, jemaat yang ada di Makedonia ini, ya, memberi dengan kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia yang kita terima dari Tuhan, ya, bukan hanya tentang keselamatan. Ya, di dalam memberi juga kita perlu kasih karunia. Ya. Makanya ada karunia memberi itu, saudara. Ya.
ada karunia memberi. Jadi memberi juga ada kasih karunia. Itu ada di dalam jemaat di Makedonia. Ya. Di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana ceritanya? Kita miskin, tetapi dikatakan kaya dalam kemurahan. Ya. Dikatakan di situ pelbagai penderitaan, ya. Kemudian miskin, ya, seolah-olah komplitlah penderitaan itu, ya. Artinya sudah banyak persoalan, ya, miskin lagi, ya kan? Kalau mungkin di dalam pemikiran kita bahwa jemaat di Makedonia ini nggak akan bisa berbuat sesuatu karena miskin, ya. Nggak bisa berbuat apa-apa di dalam kemiskinan mereka. Tetapi Rasul Paulus menyaksikan bahwa mereka sekalipun miskin, sekalipun menderita, mereka kaya dengan kemurahan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Nanti kita baca di ayat berikutnya, bahwasanya jemaat di Makedonia itu, ya, sekalipun mereka miskin, tetapi mereka menolong jemaat yang miskin juga yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi artinya gereja miskin menolong gereja miskin juga. Ya, itu terjadi. Ya, ini bukan berbicara gereja kaya menolong yang miskin, itu sudah biasa. Ya, orang yang berkelimpahan, berkelebihan, ya, menolong orang yang berkekurangan, itu sudah pasti. Ya. Tetapi ini jemaat yang miskin, ya, menolong yang lebih miskin. Itu ada satu nilai di sana. Ya. Artinya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kehidupan orang lain yang mungkin lebih menderita dari mereka. Makanya Rasul Paulus katakan mereka kaya dengan kemurahan. Ya. Saudara, di dalam pelayanan kita, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang murah hati, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Karena ada banyak orang juga susah untuk bermurah hati. Ya. Padahal bermurah hati bukan hanya dalam memberi soal materi. Ya. Memberi senyum pun itu orang yang murah hati. Ya. Tetapi memberi senyum pun kadang-kadang kita nggak mau. Ya. Apalagi dalam situasi sekarang ini, manusia sudah menjadi egois, ya, individualis, memikirkan hanya untuk dirinya sendiri, ya, memikirkan bagaimana keadaanku. Jarang manusia hari-hari ini berpikir atau melihat keluar apa yang sedang terjadi. Itu ciri-ciri manusia hari-hari ini, ya, memikirkan diri sendiri, individualis, egois, ya, apalagi is-is, ya. Tetapi kita malam ini mau belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, ya, yang menderita dan yang miskin tetapi kaya dengan kemurahan. Di sini ada nilai yang kita bisa ambil. Tidak semua orang ketika dia berkekurangan dia bisa memberi. Sedangkan saya masih berkekurangan, masa saya harus memberi? Atau kita berpikir ketika kita memberi, apa imbalan yang harus kita terima? Ya. Aku beri, kau beri aku. Ya. Atau mungkin kita memberi
firman sesuatu, pernah ditolong orang ketika kita susah. Ya. Maka ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita merasa, wah, saya juga harus menolong orang lain. Karena saya pernah di dalam posisi itu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, jemaat di Makedonia, ada nilai-nilai yang kita pelajari dari sana, yang bisa kita teladani ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu harus memberi ketika kita kaya, atau kita ketika mempunyai harta yang berlimpah. Karena memberi itu bukan hanya berbicara soal materi. Ada banyak hal yang kita bisa bagikan, ada banyak hal yang kita bisa berikan kepada orang lain, kepada gereja. Kita mau teladani jemaat yang ada di Makedonia. Ya, apa yang pertama yang kita bisa lihat ya? Di ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, kita perhatikan ayat 3 ya. Jadi mereka yang pertama memberi melampaui kemampuan. Gimana kira-kira memberi itu melampaui kemampuan? Ya. Artinya melampaui kebutuhan yang ada padanya. Jadi dia memberi itu melebihi. Kalau mungkin kita pikiri dia akan potong atau kencangkan ikat pinggang mungkin ya untuk makan, dikurangi misalnya. Karena melebihi kemampuan. Kalau memberi sesuai kemampuan wajar, ya wajar. Firman Tuhan juga berkata seperti itu, berikan sesuai dengan kemampuan, ya. Firman Tuhan tidak katakan berikan melebihi kemampuanmu, tidak. Tetapi ketika kasih karunia Tuhan ada pada kita, ya seperti jemaat di Makedonia, dimampukan memberi, ya melebihi kemampuan. Jadi saudara, kalau misalnya Tuhan katakan ya, beri melebihi apa yang kau punya, kira-kira ya, kira-kira apa respon kita? Ya. Jadi bukan hanya materi ya, kalau kita memberi, mungkin kita punya tenaga, kita bisa berikan ya. Mungkin kita punya waktu, kita bisa berikan ya. Mungkin kita punya doa, kita bisa berikan. Atau mungkin kita punya karunia apapun, bisa kita berikan kepada gereja, mari kita berikan. Ya. Saya dulu waktu bekerja saudara, waktu masih bekerja, masa muda lah ini ceritanya. Tuhan sudah panggil saya untuk melayani Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan nantilah, kalau saya sudah pensiun. Artinya saya memberikan sisa-sisa waktu saya kepada Tuhan. Tawar menawar. Padahal Tuhan tidak mau sesuatu yang sisa-sisa dari kita. Ya, beri apa yang kita bisa berikan hari-hari ini kepada Tuhan. Mari kita berikan. Amin. Jadi yang pertama, jemaat Makedonia itu memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka bisa memberi mungkin sampai mengorbankan kebutuhan pokok mereka. Karena mengingat ada orang yang lebih membutuhkan daripada mereka. Kira-kira begitu. Ya. Firman Tuhan tidak katakan beri melampaui kemampuanmu, tidak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan ada di jemaat Makedonia, dimampukan mereka untuk memberi lebih ya dari kemampuan mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita lihat di ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta ya, dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Mereka itu memberi dengan kerelaan, ya. Bapak Ibu kalau memberi jangan terpaksa,
Ya. Berilah dengan sukarela, dengan kerelaan hati, ya. Tidak dengan terpaksa. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Makanya Paulus sampai memberikan teladan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Beri dengan sukarela, jangan karena terpaksa. Ya. Apa yang ada padamu bisa engkau bagikan. Itu dicontohkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Padahal orang-orang Korintus itu adalah orang-orang yang kaya. Ya. Paulus ingin melibatkan mereka di dalam pelayanan-pelayanan kasih. Ya. Di dalam kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, gereja-gereja yang ada di Yerusalem. Mari kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 7. Di dalam hal memberi, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi saudara, berilah dengan hati yang sukacita. Ya. Maka engkau akan mendapatkan berkat-berkat. Jadi kalau memang terpaksa memberi, jangan pernah memberi. Ya, tidak ada berkatnya. Tapi memberilah dengan sukacita. Nah, yang ketiga kita lihat bagaimana jemaat di Makedonia ini, ya, yang bisa kita teladani. Yang ketiga, memberi dengan semangat. Ya, di ayat 4b. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya begini, karena antusiasnya mereka, ya, semangat memberinya itu luar biasa. Jadi mereka minta kepada Paulus supaya mereka juga dilibatkan di dalam memberi untuk pelayanan orang kudus. Terbalik, ya, biasanya hamba-hamba Tuhan yang meminta, ya, untuk pelayanan misi contohnya, ya, untuk diakonia atau untuk sumbangan di gereja, biasanya hamba Tuhan yang meminta. Tetapi ini sebaliknya, ya. Mereka meminta kepada Paulus supaya kami itu dilibatkan dong, ya, dilibatkan sehingga kami bisa memberi untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Mereka ingin dilibatkan. Itulah memberi dengan antusias, memberi dengan semangat yang tinggi. Ya. Kira-kira kalau dibalikkan pada kita, ya, mungkin kalau gembala bilang, mari kita kumpulkan dana, kita mau beli sound system, contoh, semua kita antusias. Amin? Amin? Gak ada suaranya. Haleluya. Antusias memberi untuk Tuhan. Amin. Iya. Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Ya. Mereka antusias, Paulus, libatkan kami untuk pelayanan misi untuk orang-orang kudus. Wah, enak banget ya kalau hamba Tuhan seperti itu, ya, jemaatnya bilang, Pak Gembala, libatkan kami. Wah, sebentar saudara kita sudah punya gedung yang baru. Amin. Haleluya. Ya, harus beriman. Amin. Ya, jadi jangan kalau bicara begitu langsung melempem. Haleluya. Ya. Jadi kita harus membangun diri kita, ya. Membangun hal-hal yang positif. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat bahwa ketika kita memberi, ya, kita nggak akan pernah jadi miskin, saudara. Ya, kita tidak akan pernah berkekurangan, itu kata firman Tuhan. Tetapi kita sering berpikir dengan pikiran kita sendiri, ya, nanti kalau ku beri, apalah besok untuk keperluan kami.
nanti kalau ku beri, aku pun masih berkekurangan. Ya. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, tapi saat ini kita belajar meneladani daripada jemaat Makedonia. Semangat memberinya antusias luar biasa. Ya. Jadi saya pikir kalau misalnya orang-orang ya besar antusias memberi, ya, orang besar memberi, orang miskin berkekurangan juga memberi. Coba kita perhatikan jemaat ini, ya. Miskin dia memberi, ya. Yang kaya memberi, saling memberi satu dengan yang lain. Saya kira kita akan menjadi sejahtera. Nah, itu yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, ini yang luar biasa, ya. Kenapa jemaat di Makedonia itu mau memberi? Semangat, antusias memberi, malah memberi lebih daripada apa yang ada padanya. Kita lihat yang keempat, ya, di ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya, perhatikan, mereka bisa memberi lebih dari apa yang mereka punya. Kenapa? Ada alasannya. Ini yang perlu kita mengerti hari-hari ini, ya, supaya kita enggak takut kekurangan ketika kita memberi. Ya. Yang keempat, pertama-tama mereka memberikan dirinya. Ya, artinya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Artinya mereka berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa mereka berserah kepada Tuhan? Mereka mengerti sebenarnya bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Seperti lagu tadi, ya. Apa jadinya kita kalau Tuhan itu tidak mati bagi kita? Ya. Apa jadinya kita? Ya. Jadi jemaat ini mengerti sekali bahwa Tuhan itu sudah mati bagi mereka. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan dirinya kepada mereka untuk menebus mereka. Kalau Tuhan saja memberikan segala sesuatunya bagi kita, ya, yang punya segalanya, masa kita nggak memberikan diri kita kepada Tuhan? Ya. Itu yang dipegang oleh jemaat Makedonia. Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Jadi mereka juga memberikan dirinya kepada mereka, kepada Tuhan. Ketika mereka memberikan diri kepada Tuhan, sangat mudah bagi mereka untuk memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain. Artinya sangat mudah melepas apa yang ada pada kita. Amin. Amin. Ya. Kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan, maka kita bisa dengan mudah menyerahkan sesuatu kepada sesama. Itu artinya. Jadi saudara, kenapa mereka bisa memberi lebih? Mereka mengerti prinsip daripada memberi itu seperti apa. Kita lanjutkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami atau kepada sesama. Ya. Saudara, tentu kalau ada orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa memberikan bantuan atau memberikan sesuatu atau peduli kepada sesama, itu mungkin sudah tanda tanya. Ya. Karena ketika kita bisa memberikan kepada Tuhan, maka kita juga pasti bisa memberi kepada sesama. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Maka mereka tidak menahan-nahan apa yang ada pada diri mereka. Ya.
Mereka sepertinya enteng memberi, ya. Sangat mudah bagi mereka untuk memberi atau melepaskan sesuatu untuk menolong orang lain. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita kurang peka terhadap lingkungan atau terhadap situasi. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, kita terlalu sibuk mengurus diri kita sendiri sehingga kita nggak tahu apa sih kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tadi karena kehidupan hari-hari ini sudah mulai individualis, ya, tidak peduli kepada sesama. Tapi malam ini kita mau belajar, ya, dari jemaat di Makedonia. Saudara yang kekasih, ya, kenapa kita susah untuk memberi? Ya, mungkin kita berpikir, ya, dulu juga saya waktu belum bertobat, saudara, susah saya memberi. Ya, kenapa? Karena saya condong kepada diri saya sendiri. Apalagi misalnya begini, dia orang berada, lebih kaya dari kita. Masa sih kita harus beri sama dia? Ya, masa sih kita harus sumbang dia? Ada pikiran seperti itu di dalam kepala ini. Ya, dia kan berkelebihan. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita memberi itu tadi, berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan. Gak usah kita pikir-pikir, ya kan? Kalau kita mau memberi. Jadi memberi ini saudara perlu belajar, ya. Saya juga belajar hari lepas hari. Kadangkala saya harus memaksa diri saya, memaksa ego saya, ya. Kalau secara ego, nggak mau daging kita ini memberi, nggak mau daging kita ini berbagi, ya. Kalau boleh semuanya itu untuk kita, ya, mengahu tu dirinya sendiri, ya. Samaku, ya. Kita jarang berpikir kapan ini mau dilepas. Malam ini sungguh kita harus belajar dari jemaat di Makedonia, sehingga dia bisa diteladani dan menjadi satu contoh kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Jemaat di Korintus itu jemaat yang kaya. Ya. Kalau kita lihat di situ di ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya. Jadi Rasul Paulus memotivasi, memberikan contoh jemaat yang ada di Makedonia supaya jemaat Korintus juga cepat bergerak. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, ya, Paulus sudah melihat 1 tahun katanya ditunggu-tunggu oleh di Yerusalem. Makanya Paulus itu di ayat 8 dikatakan mau menguji keikhlasan, ya, menguji keikhlasan kasih. Ternyata kasih itu juga harus diuji. Apakah memang benar sungguh-sungguh keluar dari hati kita, atau memang kita hanya sekedar memberi? Paulus menguji orang-orang yang ada di Korintus supaya mereka itu sungguh-sungguh dengan ikhlas. Di ayat 10 dikatakan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu. Nah, artinya dari tahun yang sebelumnya Paulus sudah mengajak mereka, ya, selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaanmu sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ya. Betapa Paulus keras kepada Korintus, jemaat di Korintus, supaya mereka boleh terlibat di dalam pelayanan kasih. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ya. Mari kita juga jemaat di tempat ini supaya kita, ya, hari-hari ini, ya, lihat lingkungan kita, ya, selalu ada orang miskin yang kita tolong.
Percaya tidak? Selalu ada, ya, di lingkungan kita, di keluarga kita, ya, di gereja kita, selalu ada. Jadi kalau saudara punya kesempatan menolong orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Minggu yang lalu, ya, ketika kita ada di sekretariat, mau rekaman waktu itu hari Senin, ya, semua pemuda-pemuda yang akan rekaman sudah ada di sekretariat. Tiba-tiba di luar itu ada yang berkata seperti Salom, Salom. Ya, siapa ya? Ada tamu, Bu, kata anak-anak itu. Biasanya kalau orang yang sudah biasa masuk saja ke sekretariat. Saya keluar, ya, dia pakai topi, pakai kaos, pakai celana pendek, ya, ada di pagar. Mau cari siapa, Pak? Mau cari Bapak Gembala. Aku ingin didoakan. Udah janji sama Bapak Gembala? Belum. Udah, masuk aja dulu ya, duduk sini ya. Sebenarnya Bapak dari mana? Saya dari Tarutung. Dia cerita, dia mulai cerita. Kemudian dia cerita, gak apa-apa Bu ya saya cerita. Gak apa-apa cerita. Kemudian dia cerita, saya baru 5 hari keluar dari penjara. Saudara bayangkan, dari penjara datang ke sekretariat, ya. Tapi jangan takut ya Bu. Ya, saya dengar. Jadi saya sudah jalan berkeliling, ya. Kebetulan marga Situmeang, mencari ketua Situmeang 5 hari, gak ketemu. Tadi saya lewat dari dekat sekretariat itu, kemudian ada tukang bengkel katanya di situ. Dia tanya, ada nggak kenal di sini marga Situmeang atau ketua Situmeang? Nggak ada lah ya. Tapi cobalah pergilah ke gereja itu. Dia tuju sekretariat. Mungkin ada jemaatnya marga Situmeang. Kita lagi cerita, Bapak Gembala masuk, ya, saudara tahu? Ibu dari Bapak Gembala ini Boru Situmeang, saudara. Luar biasa kan? Ketemulah mereka. Saya juga, ibu saya Boru Situmeang. Kan orang Batak ini kan kalau sudah itu makuling do mudar katanya, ya kan? Nah, istrinya Boru Lumban Raja. Ibu gembala kita Boru Lumban Raja. Iya kan? Ini bukan masalah itu sebenarnya, tapi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Itu kita harus percaya. Ya. Nah, setelah itu dia cerita sama Pak Gembala, doakanlah saya mau pulang ke Tarutung, ya seperti cerita saya tadi, saya sudah pergi ke satu stasiun transportasi untuk minta gratis diantar ke sana, tidak diberikan. Ya, artinya dia tidak punya biaya untuk pulang. Dia punya anak 2. Jadi dia pengen sekali pulang. Jadi artinya cepat-cepatlah Pak Gembala, doakan aku biar aku pergi mencari marga Situmeang. Dia hanya berpikir situ, kalau ketemu sama ketua Situmeang pasti aku diongkosin. Hanya itu mungkin dalam pemikiran dia. Ya. Dia tidak mengerti cara-cara Tuhan menolong orang-orang seperti itu. Jadi kata Pak Gembala, tunggulah di sini ya, kami mau ibadah dulu. Iya. Pak Gembala naik, tapi sama saya dibilangnya, mau pergilah aku, doakan saja. Saya bilang tidak. Kalau Bapak ada di sini berarti Tuhan sedang mengantar Bapak ke tempat ini. Bapak jangan kemana-mana, ya, kita berikan makan, kita beri minum. Saya suruh tidur dulu sementara ketika kami ibadah. Waktu kita selesai ibadah dia dipanggil, ya, kemudian didoakan sama Bapak Gembala, ya, dia diberangkatkan, saudara. Ya, dia dikasih ongkos, ya, kita tek-tekan lah artinya, ya, kita kasih donasi kita kepada dia. Ya.
saya renungkan itu ya, betapa Tuhan baik kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan izinkan kita untuk menolong dia, untuk membantu dia. Mungkin ada di sana banyak orang kaya mungkin yang dia sudah lalui, tetapi tidak ada satupun yang punya hati untuk memberikan bantuan. Ya, jadi saya bilang, Bapak datang ke tempat yang tepat. Ya, jadi jangan kemana-mana. Saya kunci pagar. Ya mana tahu nggak sabar dia menunggu ya. Kita kunci pagar. Kita suruh istirahat sampai kita selesai ibadah. Nah saudara yang kekasih, di sekitar kita ada banyak orang-orang yang butuh pertolongan. Ya, mungkin butuh materi, mungkin butuh doa-doa kita, atau mungkin butuh sapaan kita. Mari kita belajar peka, ya, dengar-dengaran, ya. Atau mungkin keluarga kita pun kadang-kadang di dekat kita nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan. Seperti kemarin saya telepon seorang ibu, ya, saya telepon, hanya bertelepon aja. Kemana? Apa kabar selama ini? Gak pernah datang. Saudara tahu, dia menangis langsung di telepon. Berarti nggak sosak benar aku kan? Ya udah nangislah saya bilang. Ya. Ada kebutuhan orang yang kadang kala kita nggak peduli. Dia butuh didoakan, mungkin dia butuh dipeluk, ya. Hanya sekedar kita doakan, hanya sekedar dia nangis mencurahkan isi hatinya, dia sudah longgar. Ya. Jadi kita perlu berbagi, ya. Berbagi doa, berbagi cerita untuk memberikan kelegaan kepada orang yang susah. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita membantu hanya dalam bentuk materi, enggak. Ada banyak hal yang kita bisa berikan. Ya. Apa yang kita punya? Kita bisa berikan. Ya, waktu kita. Ya. Kalau ada uang kita. Kalau orang kaya memberi itu hal yang biasa. Tetapi kalau orang yang kurang mampu memberi, itu pasti dia punya hati kasih karunia. Amin. Seperti janda di Sarfat, seperti janda yang memberikan 2 peser dari kekurangannya, saudara. Sedangkan orang kaya memberikan dari kelimpahan, ya. Dari kelimpahan, artinya dari dia sudah bisa beli ini, bayar ini masih berlebih. Ya, dia beri persembahannya, tapi janda ini 2 peser dari kekurangan. Ya, itu kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Amin. Karena dia mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara, mari kita belajar hari-hari ini. Ya. Kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Itu paling inti, ya. Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita, Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita. Sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Ya, maka kita juga akan memberi sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Menolong orang lain, menolong sesama. Amin. Nah, yang terakhir, kenapa kita sukar memberi? Ya. Kenapa kita agak-agak sukar memberi? Ya. Yang pertama itu karena kita belum memberi diri kita kepada Tuhan. Ya. Kalau jemaat Makedonia tadi, dia bisa memberi dari kekurangannya, ya, karena dia sudah memberikan dirinya kepada Tuhan. Mari kita belajar memberikan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa juga memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Yang kedua, ya, kenapa kita sukar memberi? Kita tidak mengerti prinsip kerajaan Allah. Ya, kita nggak mengerti atau kurang mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Ya, tetapi malam ini kita diingatkan dari Lukas 6 ayat 38. Ya, kalau kita memberi,
Apa kata Yesus di situ? Lukas 6 ayat 38 kita perhatikan, berilah maka kamu akan diberi. Ya, jadi artinya kalau kita memberi kita nggak pernah kekurangan. Nah, bagaimana ketika kita diberi atau bagaimana kita ketika menerima ya? Karena ketika kita memberi kita diberi berarti kita menerima suatu takaran yang baik, ya, dipadatkan. Ya, ngerti ya, dipadatkan, dionjak, bahasa Bataknya, bahasa Koreanya. Yang digoncang, yang tumpah, artinya melimpah, ya, melimpah. Keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya kalau saudara memberi sedikit, ya sedikitlah dapatnya. Ya, jadi berilah maka kamu akan diberi. Artinya berilah maka kamu akan menerima kembali. Ya, kalau firman Tuhan katakan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ayat yang terakhir, Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam hal memberi, Yesus sudah meneladani kepada kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Siapa mau berbahagia? Ya, sukalah memberi. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bisa membangun iman kami kembali, diingatkan Tuhan bahwa ketika kami memberi sebenarnya kami tidak menjadi orang yang berkekurangan, tetapi pemberian kami itu akan Engkau kembalikan kepada kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami berkelimpahan. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita menyaksikan informasi gereja GB Alam Hotel selama sepekan ke depan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu,